Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Allah yang kudus, dialah Tuhan penebusku, dialah Raja yang kekal. Mulia bagi namanya. KPPK nomor 18. Yesus, ku menyembah dan masukkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Kau tinggalkan takhta mulia. Kau tinggalkan takhta
mati di Kalvari. Mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami diberi kesempatan kembali lagi beribadah bersama-sama dari rumah kami. Tuhan, kami meminta Tuhan memberkati ibadah ini, memberkati setiap kami. Biarlah ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Marilah kita bersama-sama mewartakan kabar Injil ini kepada semua orang, kepada semua bangsa. Biarlah semua orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus selamatkanmu. KPPK nomor 367. Yesus selamatkanmu, kabarkanlah Injilnya. Yesus selamatkanmu, kabarkan pada mereka tentang keselamatannya. Bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu. Kabarkan warta suka. Kabarkan warta suka, Yesus selamatkanmu. Pada orang berdosa, Yesus selamatkanmu. Bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra, bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Kabarkan keselamatannya. Kabarkan keselamatannya, Yesus selamatkanmu. Bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu. Bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah. Inilah kidung yang benar, Yesus selamatkanmu. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa kita, dan ayat firman Tuhan yang akan mendasari pengakuan dosa kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada kesempatan saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, kami mengaku segala dosa yang telah kami perbuat dan yang telah menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti sesama kami. Tuhan, kami berdoa meminta pengampunan, berkati kami, baharui kami, dan terus ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kini kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, memberi kita kuasa untuk menaklukkan musuh. Dia ada bersama-sama dengan kita dan dialah perisai hidup kita. Jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Ku diberi kuasa. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih utama di dalam kehidupan kita selain memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan jika kecintaan kita kepada Tuhan Yesus sangatlah besar. Mari kita terus memperdalam kecintaan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Pujian ini yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Surya. Dengan kasih Tuhan dipersilahkan. Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya bersyukur untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya Paulus Surya, saya pendeta yang mengembalakan gereja di Westminster Presbyterian Church di kota Perth, Australia.
Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini adalah terambil dari Amsal pasal 12 ayat 21. Amsal pasal 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama kepadamu. Kami saat ini sudah membaca bagian daripada firman-Mu, dan kami mau merenungkannya. Kami memohon agar kiranya Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu di dalam menguraikan, menyertai setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Amsal 12 ayat 21 ini mengatakan bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara, siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Saudara, orang benar di sini adalah orang yang dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Dan itu berlaku baik bagi orang-orang di perjanjian lama, orang-orang di perjanjian baru, maupun setiap kita saat ini. Di perjanjian lama, misalnya Kejadian 15 ayat 6, di sana dicatat bahwa maka percayalah, berimanlah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Filipi 3 ayat 9 misalnya, kita juga dibenarkan karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu berlaku sampai saat ini, bahkan seterusnya. Nah saudara-saudara, sedangkan yang dimaksud dengan orang fasik, yaitu adalah orang-orang berdosa yang menolak untuk bertobat, yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, mari kita sekarang memikirkan berkat bagi orang percaya, berkat bagi orang benar, yaitu yang dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 21 ini, orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Apa artinya? Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saya kembali dari Jakarta menuju ke Perth. Saya naik pesawat yang duduknya itu 3 baris, dan saya duduk di pinggir, di aisle, di pinggir jalan. Sebelah saya itu kosong, dan sebelah saya lagi seorang ibu. Saudara-saudara, saya memperhatikan pada waktu pesawat itu berangkat, take off, ibu itu gelisah, dia tuh kayak ketakutan. Pada waktu kemudian pesawat sudah mulai di atas, saya ajak bicara ibu itu. Saya ajak berkenalan, lalu dia bertanya siapa saya. Saya memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta, saudara. Pada waktu ibu itu tahu bahwa saya adalah seorang pendeta, wajahnya itu berubah, saudara. Wajahnya berubah menjadi sukacita. Lalu saya tanya, loh Bu, kok kelihatan sukacita? Iya, tadi ini saya takut karena saya itu nggak biasa naik pesawat. Saya takut kalau pesawat ini ada apa-apa, maka matilah saya takut. Tetapi karena sekarang saya tahu ada Bapak Pendeta, orang benar, maka pesawat ini pasti aman, nggak akan kecelakaan. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan orang benar tidak akan ditimpa bencana? Itu seperti ini. Saya pernah melayani di kota Surabaya. Selesai pelayanan, maka beberapa pengurus gereja mengajak saya untuk makan kepiting. Nah saudara-saudara, kepiting yang dipesan itu ada kepiting telur, begitu banyak dipesan. Lalu saya sengaja makannya itu jangan banyak-banyak, saya takut kolesterol.
Tapi ternyata saudara-saudara ada seorang pengurus di situ yang terus mengambilkan buat saya. Saya belum selesai, saya diambilin. Saya belum selesai, saya diambilin. Saya bilang, "Duh Pak, jangan Pak, nanti saya ini kena kolesterol, kebanyakan." Bapak itu mengatakan, "Bapak pendeta masih muda, dan pendeta kok kena kolesterol? Ya enggak lah, pasti sehat terus." Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan orang benar tidak akan tertimpa bencana itu seperti ini? Atau saudara-saudara juga mungkin kita mendengar bahwa ada seorang pengkhotbah yang berkata di tengah-tengah COVID-19 ini mengatakan bahwa virus corona itu memiliki mata. Tidak mungkin dia menyerang orang-orang percaya sejati, tetapi hanya akan menyerang orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara-saudara, apakah benar demikian? Saya memiliki seorang rekan, seorang pendeta yang begitu baik melayani Tuhan, ternyata terkena COVID-19. Hanya dirawat kurang lebih seminggu, lalu meninggal dunia. Apakah lalu kita katakan bahwa dia bukan orang benar, saudara-saudara? Seorang yang terkenal penulis buku, judul bukunya misalnya No One But God, Seeking Allah, Finding Jesus. Orang yang namanya Nabil Qureshi. Dia seorang yang cinta Tuhan. Umur sekitar 30 lebih sedikit. Dia terkena kanker. Dan kemudian dia tidak survive, lalu meninggal. Apa artinya saudara-saudara? Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun kalau begitu. Nah saudara-saudara, untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harus mengertinya di dalam 3 level pengertian. Pengertian yang pertama yaitu level pada umumnya, konteks dekat kitab Amsal itu ditulis, yaitu untuk kehidupan sehari-hari, kebenaran pada umumnya. Orang benar pada umumnya akan menghindari hidup yang sembrono, yang ngawur. Di dalam menggunakan perkataan mungkin, di dalam menggunakan matanya, telinganya, dalam hal kejujuran dan sebagainya. Sedangkan orang fasik seringkali hidupnya itu tidak hati-hati, sehingga akan tertimpa bencana. Misalnya saudara-saudara, di dalam pasal 12 ini juga, ayat yang ke-18, di situ dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang tidak hati-hati biasanya terjadi pada orang fasik, akan lancang mulutnya sehingga akan mengalami berbagai kesulitan, berbagai malapetaka dalam hidupnya. Itu dalam hal perkataan. Dalam hal penggunaan mata misalnya, Amsal 10 ayat 10 mengatakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Orang benar akan berhati-hati memakai matanya, orang fasik akan lebih sembrono di dalam memakai matanya. Saudara, saya pernah mendengar di dalam satu ceramah, ada seorang penceramah yang mengatakan, tahu tidak, survei mengatakan kalau ada 10 orang laki-laki yang sedang berkumpul di satu mall itu bincang-bincang, lalu lewatlah seorang wanita yang memakai pakaian seksi. Tahu tidak, survei itu mengatakan bahwa 8 daripada laki-laki itu akan melirik. Wah saudara-saudara, saya pikir persentasenya tinggi sekali ya. 8 dari 10 laki-laki akan melirik kalau ada wanita yang lewat. Saudara-saudara, saya berpikir masih lumayan ya, ada 2 orang, 20%. Tapi kemudian penceramah itu mengatakan, kalau ada 10 orang laki-laki di suatu mall, lalu ada wanita lewat dengan pakaian seksi, 8 melirik, yang 2 melotot. Saudara-saudara, saya tersinggung juga mendengar hal itu. Masa semua laki-laki tidak dapat dipercaya? Saya percaya saudara-saudara, ini adalah satu kehidupan orang fasik. Orang yang benar di dalam Tuhan seharusnya bisa juga untuk mengontrol matanya, penggunaan matanya. Demikian juga saudara-saudara, orang benar pada umumnya
akan bersikap benar terhadap didikan, terhadap firman Tuhan, dan juga terhadap kejujuran. Amsal 11 ayat 3 misalnya mencatat, orang jujur akan mujur, sedangkan orang yang curang akan rusak hidupnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar suatu kisah tentang seorang pria yang tinggal di kota Yogyakarta. Dia memiliki sebuah toko yang menjual ikan-ikan hias. Dan saudara tahu bahwa suatu kali dia itu dipesan oleh seseorang 3 ikan hias yang mahal harganya. Dia menjual ikan-ikan hias yang hanya beberapa ribu rupiah sampai jutaan, sampai puluhan juta. Nah, dia dipesan 3 ikan arwana. Ikan arwana itu ikan yang sangat mahal harganya. Tapi stoknya tidak ada ternyata, saudara. Maka kemudian dia itu memesan temannya yang di Jakarta. Lalu dijanjikan kurang lebih seminggu, silakan datang mengambil di Jakarta atau nanti akan dikirimkan. Saudara, pria itu mengatakan dia kurang lebih seminggu lagi akan ke Jakarta, dia akan ambil sendiri. Jadi sesuai dengan janjinya, dia datang ke tempat temannya yang menjual ikan hias arwana itu. Lalu dia mau mengambil 3 ikan arwana yang sudah dipesannya. Dan saudara tahu, pada waktu dia sampai ke tempat temannya itu mengatakan begini, ini 3 ikan arwana yang kamu pesan. Cuma saya ini sebetulnya mau memberikan 3-tiganya. Hanya pagi ini saya mendapati yang 2 sehat, tetapi yang 1 ini jalannya miring. Tapi kamu pesannya 3 kan? Padahal saya hanya ada 3 ini. Begini saja deh, 3-tiganya kamu bawa. Nanti kalau yang ketiga itu yang jalannya miring, sampai di Jogja kamu masukkan ke akuarium, lalu yang jalannya miring itu menjadi jalannya terbalik, berarti mati, saya ganti. Tapi 3-tiganya bawa saja. Saudara-saudara, pria itu kemudian mengatakan, oke, baik, saya akan bawa semuanya. Lalu dia kembali ke Yogyakarta, naik pesawat, sampai di Jogja, sampai di tokonya, 3 ikan itu dimasukkan ke sebuah akuarium. Heran saudara-saudara, rupanya ikan yang ketiga yang jalannya miring, menjadi jalannya lurus, menjadi sehat. Sepertinya karena naik pesawat, ikan arwana itu jadi senang dan jadi sehat, saudara-saudara. Jadi pada waktu sudah sehat, dia bercerita kepada teman-temannya pria itu di tokonya itu. Tahu tidak, ini sebenarnya ikan yang ketiga ini. Itu tadi sakit jalannya miring, tetapi sampai di sini ternyata sehat. Teman saya di Jakarta yang menjual sudah berpesan kepada saya, kalau nanti ikan ini mati, saya diganti dengan yang baru. Lalu beberapa teman di situ yang sebenarnya karyawan daripada pria ini mengatakan, bos, kalau memang temanmu ngomong begitu, bilang saja ikan yang ketiga itu mati. Kan dia nggak tahu, kita nanti diganti, kita langsung bisa untung puluhan juta. Saudara-saudara, kalau saudara menjadi pria ini, mau menuruti nasihat ini atau tidak? Kira-kira mau menuruti tidak? Mungkin karena hanya puluhan juta, kita masih berpikir-pikir ya. Kalau puluhan miliar rupiah, lain lagi mungkin ya. Jadi saudara-saudara, pria itu kemudian pikir, iya ya, kalau saya bohong, saya dapat untung. Tapi masa saya orang Kristen, saya bohong. Tapi kalau saya jujur, aduh ini ada satu keuntungan besar, saya lewatkan. Jadi bohong atau jujur ya? Bohong atau jujur ya? Telepon handphonenya bunyi, saudara. Waktu dilihat temennya, waduh, dia pikir bohong atau jujur ya? Bohong atau jujur ya? Akhirnya dia angkat, temennya benar itu mengatakan, kamu sudah sampai ya di Jogja. Saya cuma mau nanya, memastikan, itu ikan yang ketiga itu hidup atau mati? Dia kemudian jawab, hidup ikannya. Wah, dia lega karena sebagai orang percaya dia bisa hidup jujur. Saudara-saudara, ya sudah. Temannya lalu mengatakan, oke, saya cuma ngecek,
Dan saya tahu ternyata hidup ya. Oke, ya sudah. Lalu ditutup telepon itu. Setelah beberapa minggu kemudian, pria yang tinggal di Jogja ini pergi ke Jakarta lagi. Dan karena temannya yang menjual ikan arwana itu tahu, lalu mengatakan, saya ajak makan malam ya, janjian di suatu restoran. Lalu pada harinya, pada jamnya, pria yang dari Jogja ini datang terlebih dahulu. Tidak berapa lama temannya ini datang, tetapi membawa bingkisan. Lalu berkata kepadanya, ini buat kamu. Lalu pria yang dari Jogja itu mengatakan, loh saya nggak ulang tahun. Ini apa ini? Ya sudah, ini pokoknya buat kamu. Lalu dia terima, dia buka, dia kaget. Loh, ikan arwana. Saya kan sudah bilang, ikan arwana yang ketiga itu hidup, nggak mati. Lalu temannya itu mengatakan, iya nggak apa-apa, saya sudah pikir itu seperti mati, jadi saya ini kasih bonus kepada kamu. Saudara-saudara, rupanya orang yang jujur sebagai orang percaya mau hidup jujur, ada berkat Tuhan tersendiri. Saudara-saudara, tentunya tidak selalu akan terjadi seperti ini. Tetapi jikalau kita itu sebagai orang benar, mau belajar hidup hati-hati mentaati firman, maka pasti ada berkat Tuhan tersendiri. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, orang fasik akan senantiasa celaka. Kebenaran pada level pertama adalah kebenaran pada umumnya. Kebenaran level yang kedua, yaitu Amsal 12:21 ini harus kita mengerti di dalam kebenaran level yang kedua, yaitu level pada dasarnya. Kebenaran pada dasarnya yang terjadi terhadap umat Tuhan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pada dasarnya, orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dibenarkan, tidak akan tertimpa bencana apapun. Apapun itu yang terjadi, bukanlah bencana. Pada dasarnya demikian, saudara-saudara. Kita lihat misalnya ya, ada satu ayat di perjanjian lama, satu ayat di perjanjian baru. Satu ayat di perjanjian lama, Kejadian 50 ayat 20. Di sana dikatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Saudara-saudara, yang direka-rekakan yang jahat oleh saudara-saudaranya itu apa? Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian karena dijadikan budak, Yusuf sebagai budak yang jujur difitnah oleh istri Potifar. Lalu dia masuk penjara. Tetapi semua itu, hal yang buruk yang kelihatannya di mata manusia, ternyata Tuhan itu mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan umat Tuhan yang besar. Ini menunjukkan saudara-saudara pada dasarnya, meskipun saudara dan saya orang yang dibenarkan di dalam Kristus, itu bisa menghadapi seolah-olah hal yang buruk, malapetaka, bencana, tetapi bukan bencana, bukan malapetaka, bukanlah sesuatu yang buruk, karena Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian juga di dalam perjanjian baru, saudara. Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ayat ini mau mengajarkan bahwa hal buruk di mata manusia bisa terjadi. Hal yang baik juga bisa terjadi. Hal buruk, baik, itu semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dengan demikian, saudara-saudara, sebenarnya pada dasarnya memang benar yang dikatakan Amsal 12 ayat 21 ini. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Karena pada dasarnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya suka untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh anak saya pada waktu dia berumur sekitar 8 tahun. Anak saya perempuan pada waktu berumur 8 tahun, adiknya berumur sekitar 4 tahun. Suatu kali saya pergi ke sebuah toko buku Kristen di kota Perth di mana saya tinggal.
Pada waktu saya pergi ke toko buku itu, saya melihat ternyata di satu meja yang disediakan di situ ada coloring competition, ada lomba mewarnai. Saya ingat anak saya yang perempuan suka untuk mewarnai. Maka kemudian saya mengambil satu gambar yang perlu diwarnai di usianya, sesuai usianya. Lalu saya bawa pulang. Waktu pulang saya panggil anak saya, mau ikut lomba mewarnai enggak? Kalau menang nanti bisa mendapatkan CD-CD, video Kristen, buku-buku Kristen. Wah, dia senang sekali. Dia mengatakan gak usah ada hadiahnya juga gak apa-apa karena dia senang untuk mewarnai. Kemudian dia mengambil alat-alat pensil berwarnanya. Dia warnai tidak sampai setengah jam, saudara. Sudah selesai. Lalu dia katakan, Daddy, cepat ikutkan ke lomba mewarnai itu. Saya katakan masih beberapa minggu, taruh saja di meja dulu. Saudara, lalu ditaruh di meja, dia masuk kamar. Pada waktu dia masuk kamar, rupanya adiknya yang umur sekitar 4 tahun, itu juga mau ikut mewarnai. Tapi saya memang tidak ambilkan karena tidak ada di usianya. Dia ambil pensil berwarna, lalu dia mulai mencoret akan kertas gambar yang sudah diwarnai itu. Pada waktu dia coret beberapa coretan, kakaknya itu keluar dari kamar, kaget lihat hal itu, langsung berteriak, "Stop!" Adiknya kaget lalu berhenti. Kakaknya lihat, aduh ternyata sudah ada coretannya. Lalu dia nangis karena gambar yang sudah diwarnai baik-baik dicoret oleh adiknya. Saudara-saudara, tatkala anak saya yang besar itu menangis, istri saya mengatakan, coba kamu jangan nangis, pikirin itu coretan diapain. Lalu saudara-saudara tahu tidak, anak saya itu mengambil pensil berwarna lagi. Lalu coretan itu dicoret. Saya pikir dia marah, setelah itu pasti disobek-sobek lalu dibuang. Ternyata tidak, saudara. Dia coret, lalu diberikan ke saya. Dad, simpen Dad, nanti kasih ikut lomba mewarnai. Saya lihat, oh ternyata coretan-coretan itu dibuat gambar angin. Jadi menarik, saudara-saudara. Maka kemudian saya besoknya ikutkan lomba mewarnai. Beberapa minggu kemudian, saya pergi lagi ke toko buku itu. Saya tidak tahu bahwa ternyata hari itu ada pengumuman lomba mewarnai itu. Dan pemenang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di dinding di toko buku Kristen itu. Setelah saya pikir anak saya menang atau enggak ya. Saya enggak berani lihat nomor 1 dulu. Saya lihat yang nomor 5 dulu. Gambar anak saya bukan ya? Ternyata bukan. Saya lihat nomor 4, ternyata bukan. 3, bukan. 4, bukan. Masa sih nomor 1? Waktu saya lihat nomor 1, loh namanya anak saya. Wah, saya senang sekali karena dia menang, saudara-saudara. Lalu saya tanya kepada penjaga di situ, ini ya 5-5-nya ini gambarnya bagus. Kenapa itu yang nomor 1? Lalu penjaganya menjawab, iya semuanya bagus. Tetapi yang nomor 1 itu menjadi nomor 1 karena dia kreatif. Ditambahi angin. Oh saudara-saudara, saya berpikir tentang kejadian ini. Sesuatu coretan yang sebenarnya hal buruk terjadi, tetapi kemudian bisa menjadi sesuatu yang indah, bahkan kemudian bisa menang satu competition. Saya berpikir tentang hal rohani, saudara-saudara. Mungkin di dalam hidup saudara ada coretan-coretan hidup, berupa dosa-dosa tertentu, kelemahan-kelemahan tertentu, hal-hal buruk yang ada dalam hidup saudara, bahkan yang tersembunyi yang saudara tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Kalau kita serahkan itu kepada Tuhan kita, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya percaya coretan-coretan hidup itu, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita bisa dipakainya menjadi sesuatu yang indah. Dalam pengertian ini, saudara-saudara, maka kita bisa berkata, pada dasarnya orang benar memang tidak akan tertimpa bencana apapun. Karena di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja, itu menjadi kebaikan, menjadi blessing, menjadi berkat
bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tatkala orang seperti Nabil Quraisy dipanggil Tuhan pun, ternyata itu tetap menjadi suatu kesaksian yang indah, orang yang setia sampai pada akhirnya, bahkan karya buku-bukunya pun oleh Tuhan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang sampai saat ini. Saya juga ingat Nabi Elisa misalnya, seorang nabi yang setia. Tetapi 2 Raja-Raja 13 ayat 14 mencatat dia sakit. Lalu karena sakitnya dia meninggal. Tetapi ternyata saudara-saudara, saat dia meninggal, di pasal 13 itu juga 2 Raja-Raja dikatakan bahwa ada seorang yang mau menguburkan mayat, yang kemudian terjatuh mayat itu dilemparkan karena ada gerombolan orang jahat lewat. Mereka yang menguburkan takut, mayat itu dilempar begitu saja mengenai mayatnya Elisa. Ternyata orang itu menjadi hidup. Saudara-saudara, ini suatu hal yang bisa kita analogikan, kita mengerti gambaran daripada dari kematian akan datang kehidupan. Jadi kematian Elisa yang merupakan hal buruk di mata manusia, apalagi karena sakit lalu meninggal, ternyata Tuhan bisa memakainya juga untuk suatu kebenaran yang mulia. Dari seorang yang mati akan ada kehidupan, dan semua itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan kekal. Pada dasarnya, orang benar yang dibenarkan Tuhan tidak akan tertimpa bencana apapun, karena Tuhan bekerja untuk membawa kebaikan. Itu kebenaran level yang kedua, saudara-saudara. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik senantiasa celaka. Level 1 adalah level pada umumnya, kebenaran pada umumnya. Level 2 kita harus mengertinya, kebenaran pada dasarnya. Orang benar memang tidak akan tertimpa bencana apapun. Dan saudara-saudara, level yang ketiga itu yang berhubungan dengan kekekalan. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Berhubungan dengan hidup di dalam kekekalan, saudara. Orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus memang tidak akan tertimpa bencana terbesar, yaitu murka Allah, hukuman neraka selama-lamanya. Kenapa, saudara-saudara? Karena hukuman yang seharusnya ditimpakan pada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah ditanggung, digantikan oleh Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Saudara, saya ingat di masa COVID-19 ini, beberapa waktu yang lalu negara Italia itu sangat banyak orang yang terkena sakit bahkan meninggal karena virus corona ini. Ada satu kesaksian, seorang yang sudah berumur 72 tahun terkena virus corona. Lalu ada orang yang memberikan ventilator karena mungkin cukup mahal atau dia tidak kebagian. Dia diberikan ventilator supaya bisa tertolong, alat pernafasan. Tapi saudara-saudara, dia hanya memakai sebentar, lalu apa yang dilakukan? Dia pergi ke rumah sakit karena dia melihat begitu banyak orang terkena virus corona. Dan di rumah sakit itu dia tahu banyak orang yang tidak memiliki alat pernafasan. Lalu dia menitipkan kepada dokter di situ, berikan kepada orang muda yang tidak kebagian ventilator, berikan. Dan dokter itu berjanji memberikan kepada anak muda dan betul-betul diberikan. Sehingga anak muda yang terkena virus corona tertolong dengan ventilator, alat pernafasan itu, alat bantu pernafasan. Sedangkan orang yang sudah tua ini 72 tahun, akhirnya keadaannya memburuk dan meninggal dunia. Dia menggantikan orang muda itu. Dia mati tapi membuat orang muda itu bisa hidup. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia membuat saudara dan saya yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus, kita itu tidak akan tertimpa bencana apapun, karena bencana terbesar sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang menelpon saya, meminta untuk saya datang ke rumahnya karena dia itu memiliki satu pergumulan. Nah, saudara-saudara, lalu saya datang ke rumahnya. Pada waktu saya bertemu dengan bapak itu, saya bertanya, "Pak, Bapak memiliki pergumulan apa?" Lalu singkat cerita dia menceritakan pergumulannya, saudara. Dia pergumulannya mengatakan begini, "Pak Paulus, saya bergumul minta didoakan, tapi sebelum didoakan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Saya ini kemarin baru diberitahu dokter, hasil laboratorium darah saya, ternyata saya ini terkena kanker stadium tinggi. Dan kemarin juga saya baru mendengar bahwa mitra bisnis saya di Indonesia ternyata berbuat jahat kepada saya. Uang saya dilarikannya. Berarti saya ini bertubi-tubi mengalami akan penderitaan, kejahatan dari teman saya, sakit, kanker yang stadium tinggi, berarti sebentar lagi saya akan mati. Pertanyaan saya, Pak Paulus, kenapa ya Tuhan izinkan hal ini terjadi? Bukankah saya ini sudah melayani Tuhan bertahun-tahun? Pak Paulus tahu kan, saya juga mendukung pembangunan gereja di Indonesia, saya menolong misi dan sebagainya. Kenapa ya Tuhan izinkan semua ini terjadi? Saudara-saudara, pada waktu saya ditanya hal ini, saya kemudian berdoa dalam hati, dan saya kemudian menjawab bapak itu. Saya mengatakan, "Pak, masalah tentang sakit penyakit itu bisa menimpa memang orang yang percaya dan yang tidak. Masalah kita itu dijahati orang sehingga kita menderita, itu juga bisa terjadi pada orang percaya kepada Yesus seperti Bapak dan saya, maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga soal kematian, itu akan terjadi kepada semua orang percaya maupun tidak. Tetapi Pak, ada satu pengharapan yang bisa kita pegang selalu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam kekristenan, kita tahu bahwa sudah ada satu pribadi yang juga mengalami penderitaan karena kejahatan orang lain. Bahkan juga penderitaan akan menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan pada orang lain, ditanggungkannya kepadanya. Bahkan firman mengatakan sakit penyakit kita pun ditanggungnya. Dan dia juga mengalami kematian. Tetapi dia sudah mengalahkan semuanya itu. Dia bangkit kembali. Namanya Yesus Kristus. Jadi Pak, karena ada pribadi yang bernama Yesus Kristus itu, yang sudah mengalami penderitaan dan menang, maka pengharapan kita tidak akan sia-sia. Meskipun kita mengalami berbagai penderitaan dalam hidup yang sementara ini. Karena yang terbesar bencana sudah dihapuskan dari hidup kita karena sudah ditanggung oleh Yesus. Maka kita punya pengharapan terhadap hidup yang singkat ini, yang meskipun ada penderitaan, sehingga kita tetap bisa menjalani hidup yang singkat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Pak, sebenarnya pada dasarnya tidak ada bencana malapetaka yang terjadi pada diri kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada dasarnya bencana itu semuanya Tuhan turut bekerja, bahkan bencana yang terbesar sudah ditanggung oleh Yesus dan kita dilepaskannya. Saudara-saudara, saya bersyukur Bapak itu mendapatkan kekuatan dan dia mau menghadapi hidupnya dengan kekuatan daripada Tuhan itu. Dan saya rindu juga saudara-saudara sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mari kita juga dengan kebenaran bahwa kita sebagai orang yang dibenarkan tidak akan mengalami bencana. Kita terus hidup bagi Tuhan.
tetapi kita yang masih di luar Kristus. Amsal 12 ayat 21b mengatakan, orang fasik akan senantiasa celaka. Artinya, biarpun hidup kita di dunia ini bisa lancar-lancar, tetapi tanpa Kristus yang membenarkan kita, maka kita akan ditimpa bencana terbesar, hukuman murka Allah di neraka selama-lamanya. Oleh sebab itu pastikan saudara-saudara, bagi kita yang masih di luar Kristus, untuk boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah di dalam Kristus, mari kebenaran bahwa kita selalu hidup dalam berkat Tuhan mendorong saudara dan saya untuk terus setia kepadanya yang telah terlebih dahulu setia kepada kita, untuk taat kepadanya, untuk melayaninya seumur hidup kita. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa sebagai orang yang dibenarkan dalam Tuhan, maka tidak ada lagi bencana, malapetaka yang akan menimpa kami. Tetapi sebaliknya kami diingatkan, bagi kami yang masih di luar Tuhan, kami akan tertimpa bencana. Untuk itu Tuhan, tolong kami yang masih di luar Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk kami juga boleh mengambil satu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bagi kami yang sudah di dalam Kristus yang dibenarkan, Tuhan, biarlah kami boleh hidup dalam pengucapan syukur kepadamu dan mewujudkan ucapan syukur kami itu dalam hidup sehari-hari kami, yang mau mentaati firman dengan sukacita, belajar mentaati firman untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga melayani Tuhan, setia kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu setia pada kami. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya firman-Mu yang kami dengar ini boleh menjadi firman yang boleh menghidupkan, yang boleh menguatkan untuk kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami memohon semua ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita di dalam kehidupan kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap waktu ada saja cobaan yang menghampiri kita. Namun kita tidak perlu takut, sebab Tuhan Maha Penolong selalu beserta kita. Mari kita memuji Tuhan. Tinggal sertaku, KPPK 406. Kita nyanyikan bait yang pertama, bait yang ketiga dan keempat. Hari telah senja,
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat hari ini kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan baik kesehatan, ekonomi atau yang sedang berduka. Kiranya Tuhan terus memberi kita kekuatan. Kita berdoa untuk yang sedang berulang tahun di dalam minggu ini, Ibu Linawati, Ibu Lianawati, dan Laurencia Gisel Woba. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersatu hati menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami. Kami berdoa terus menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, di pekerjaan masing-masing. Tuhan, kami berdoa jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan. Tuhan, kami tidak tahu apa pergumulan yang sedang dihadapi tiap jemaat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri mengetahui pergumulan setiap kami, dan Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar kepada kami. Kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Kami yang sedang di dalam pergumulan karena ekonomi, Tuhan cukupkan segala apapun yang kami butuhkan. Atau jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan, karena kami percaya Engkaulah pemberi kekuatan yang sejati. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun di dalam minggu ini. Ada Ibu Linawati, ada Ibu Lianawati, dan Lawrence. Tuhan, Engkau menyertai kehidupan mereka. Kami bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan telah menambahkan usianya 1 tahun di tahun ini. Kami berdoa biarlah mereka terus dapat memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah hidup mereka dapat menjadi terang dan berkat bagi orang sekelilingnya. Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat di tempat ini boleh bersama-sama menjadi berkat memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita mengakhiri doa syafaat kita hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita, waktu kita, tangan, kaki kita, bahkan bakat kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan bagi namanya. Untuk memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Kusembahkan hidupku. KPPK nomor 352. Sembahkan hidupku segenapnya bagimu. Ku sembahkan waktuku untuk muliakan
sembahkan milikku, seluruhnya padamu. Ku sembahkan bakatku, menunggu diutusmu. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa persembahan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini, dan kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi keluasan bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus menyertai, memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Warta Gereja Minggu 9 Agustus tahun 2020. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Surya dari Indonesia Preaching Ministry yang telah menyampaikan firman Tuhan di kebaktian umum pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Yang kedua, Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo masih melaksanakan ibadah hari Minggu serta persekutuan-persekutuan secara online. Yang ketiga, warta tentang persembahan. Persembahan yang jemaat berikan saat ibadah, persepuluhan, syukur, diakonia maupun pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor TU saat jam kerja, yaitu dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Yang kedua, transfer melalui rekening gereja BCA dengan nomor 039 1700 400 atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang sudah masuk, dapat melihat di papan pengumuman yang ada di kantor TU gereja pada saat jam kerja. Warta yang keempat, bila ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Pit Alphonse Sakul dengan nomor telepon atau WhatsApp 081 133 371 51. Warta yang kelima, jemaat supaya tetap jaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus corona. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, sering cuci tangan pakai sabun, dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita menaikkan pujian doksologi
Dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Pitsakul dan diakhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Sidang jemaat Tuhan, jadilah saksinya di mana saudara berada supaya nama Tuhan bisa ditinggikan dan dipermuliakan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sidang jemaat silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.